Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di Masjid Syiratal Mustaqim ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita tadi, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, manusia adalah makhluk yang suka dengan perubahan, dan memang perubahan itu adalah sesuatu yang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman memang selalu mengalami perubahan. Dan manusia ini harus mengikuti perubahan itu, atau dalam arti kata bahwa manusia harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Saya rasa kita semua sudah mengikuti atau sudah hidup dalam beberapa masa atau beberapa zaman, karena saya melihat saat ini perubahan begitu cepat terjadi. Mungkin di antara kita masih ingat dulu waktu saya masih di remaja masjid, dulu kalau kita mencari mubalik, kita yang datangi rumahnya mubalik, kemudian datang ke rumahnya untuk menjadwal para mubalik kita untuk memberikan ceramah tarwih atau memberikan khutbah Jumat di masjid. Kemudian pada saatnya tiba, mubalik kita itu hendak menyampaikan ceramahnya, kita juga yang jemput. Jadi antar jemput. Saya rasakan betul perjuangan dulu itu ketika mencari mubalik, karena di kota Makassar ini belum banyak mubalik yang bisa kita hubungi, atau mungkin memang kita punya referensi terhadap mubalik itu masih terbatas. Jadi dulu itu ustaz-ustaz yang ceramah di masjid kadang-kadang dalam setahun ada yang 4 kali khutbah Jumat. Pada ceramah Ramadan ada yang sampai 2-3 kali ceramah Ramadan dalam satu masjid. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya mubalik kita yang hendak kita undang datang ceramah ke masjid itu tidak lagi diantar jemput, dan kita tidak perlu lagi datang ke rumahnya untuk menjadwal mereka untuk ceramah di masjid kita. Kenapa? Karena sudah ada telepon. Ya, waktu itu kadang-kadang kita karena pengurus masjid belum ada telepon di masjid, kita pergi ke telepon umum untuk menelpon mubalik kita. Jadi ini zaman sudah bergeser, sudah berubah. Kemudian pada saat itu juga alhamdulillah mubalik kita paling banyak itu kita jadwal 2 kali dalam setahun untuk memberikan khutbah Jumat. Dan kalau bulan Ramadan, para mubalik kita hanya kita jadwal 1 kali selama bulan Ramadan itu, 1 malam. Kemudian berkembang lagi ini zaman. Akhirnya tidak perlu lagi kita pergi ke telepon umum. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya handphone. Jadi biar kita di masjid sementara panitia rapat untuk menyusun mubalik,
Ya, pada saat itu juga kita telepon. Bahkan begitu berkembangnya zaman ini melalui media sosial yang ada, kita cukup chat dengan mubalik itu melalui media-media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini perkembangan luar biasa. Begitupun dengan perkembangan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial kita. Jemaah subuh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu sangat nikmat rasanya kalau hari raya Idul Fitri tiba. Kenapa? Karena silaturahmi itu luar biasa. Di Masjid Sombala ini saya rasakan itu yang namanya silaturahmi. Pengurus masjid itu saling mendatangi antara satu pengurus dengan pengurus yang lain. Itu tahun-tahun 90-an, kemudian masih masuk di awal-awal tahun 2000-an itu sampai 2010, itu masih nikmat rasanya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, karena kita masih saling mengunjungi. Silaturahmi luar biasa. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan terjadi. Sekarang kadang-kadang kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, antara satu pengurus dengan pengurus yang lain, kita tidak lagi saling mengunjungi. Kenapa? Karena kita sudah saling menyapa melalui grup-grup yang ada di sosial media kita. Ini dahsyatnya perubahan. Apalagi yang berubah? Perubahan-perubahan yang terjadi dari cara orang mencari nafkah. Dulu kalau orang mau berjualan harus menyiapkan toko, kemudian harus punya barang, stok barang di rumah. Sekarang orang mau berjualan tidak perlu ada tokonya, cukup siapkan saja handphone, biar di rumah di kamar kita bisa berjualan barang seadanya. Kemudian melalui media sosial kita promosi apa yang kita mau jual. Luar biasa. Ada ponakan saya, dia masih mahasiswa, dia berjualan itu hanya barangnya orang yang dijual, hanya datang ke tokonya orang foto-foto. Setelah itu foto yang dipromosikan. Setiap ada orang yang pesan, datang mengambil di barang-barang di tokonya orang. Jadi dengan hanya modal handphone, sekarang orang bisa berjualan. Sangat jauh berbeda dulu. Ketika saya dulu melakukan bisnis, ya memang kita harus punya modal besar supaya kita bisa punya stok barang yang besar yang bisa kita jual, dan harus ada toko. Tak, sekarang ini tidak perlu ada toko, melalui media sosial. Masya Allah, perubahan-perubahan ini luar biasa. Dan ketika perubahan itu terjadi, jemaah subuh sekalian sama dirahmati oleh Allah, kita harus menyesuaikan diri, karena kalau tidak kita pasti akan tertinggal. Sama dengan ceramah. Ceramah sekarang ini biar tidak ada audiens, biar tidak ada jemaah di depan, tak bisa kita ceramah. Cukup di kamar saja kita bikin studio mini, kemudian ada modal handphone, kita sudah bisa ceramah, dan yang mendengarkan itu Pak bisa jauh lebih banyak daripada ketika kita menghadapi jemaah yang ada. Saat ini kita lagi live ini ya, kita live di Facebook. Mungkin pada saat kita live ini tidak banyak yang nonton, tapi setelah kita lempar ke publik, itu mungkin besok atau lusa itu ganti-gantian orang yang bisa nonton. Saya juga sekarang ini buat channel YouTube, kemudian ceramah-ceramah saya upload di YouTube. Kalau saya ceramah mungkin saya menghadapi hanya paling banyak sampai 100 jemaah misalnya, tapi begitu saya upload di YouTube, yang buka bisa ribuan, bahkan puluhan ribu orang, bahkan sampai jutaan orang yang bisa nonton. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan persoalan perubahan ini, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu perubahan itu
hanya bisa terjadi kalau kita mau merubah diri kita atau paling tidak mengikuti perubahan-perubahan itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan mereka yang merubah diri mereka sendiri. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang ingin maju ya, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan ini, tentu kita harus membuat perencanaan dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita raih besok itu harus kita rencanakan supaya kita mengalami perubahan yang lebih baik. Jadi hari ini kita jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita jauh lebih bagus daripada hari ini. Perubahan-perubahan yang seperti inilah sesungguhnya yang kita harapkan terjadi pada diri kita dan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan sesuatu untuk hari esoknya. Jadi kita harus selalu membuat perencanaan untuk hari esok kita, supaya esok kita jauh lebih baik daripada hari ini. Jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanya sekedar pengantar.